Halo Sobat Freelancer semua, selamat datang kembali di podcast Suara Freelancer. Ngobrol santai seputar dunia freelancing, remote working, dan industri kreatif bersama saya Dwi Prianto yang akan menjadi host pada episode kali ini. Bagaimana kabar Sobat Freelancer semua? Lagi baik-baik aja atau lagi sakit-sakitan? Karena kan ya bulan-bulan ini kan banyak musim hujan ya istilahnya, kalau di Jawa mungkin istilahnya pancaroba ya, yang dimana musim ini membawa penyakit. Jadi buat teman-teman, apalagi buat teman freelancer yang suka begadang, suka tidurnya terbalik, jadi siang buat tidur, malam buat kerja, itu hati-hati karena ya gampang banget penyakit masuk dari jam-jam itu gitu. Istilahnya tetap jaga kesehatan, tetap atur pola makan, olahraga, terus banyakin minum vitamin juga, dan banyakin juga minum air putih, istilahnya seperti itu. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, tamu yang dimana pendengar Suara Freelancer itu sepertinya itu sangat menantikan, sangat menantinya gitu. Masalahnya kan setiap aku buka WhatsApp itu pertanyaan yang masuk itu rata-rata dari teman-teman freelancer yang jualan di Fiverr. Jadi buat teman-teman freelancer yang main di Fiverr, di platform Fiverr, wajib dengerin podcast ini sampai selesai. Istilahnya kedepannya ini pembicaraan kita itu kayaknya daging banget. Apalagi buat teman-teman yang istilahnya serius meniti karir di Fiverr. Di sini nanti ada tamu kita yang akan menceritakan perjalanan dari nol, istilahnya perjalanan dari awal sampai ke tahap sekarang. Ya, sesuai judul podcastnya, kita kedatangan tamu yaitu namanya Mas Rangga D. Mas Rangga D ini adalah seorang top rated seller, yang merupakan top rated seller ini adalah menurut saya sendiri itu level tertinggi di Fiverr. Jadi buat teman-teman yang pengen kayak Mas Rangga ya wajib sekali lagi dengerin sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol tentang top rated seller atau nanti kita bahas lebih lanjut, enaknya kita kenalan dulu dengan Mas Rangga, biar ya istilahnya kan ada pepatah tak kenal dan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi ya istilahnya kita kenalan sambil nyapa dulu ya, enaknya ya. Oke, halo Mas Rangga. Halo Mas Dwi. Halo, Halo, gimana halo. nih kabarnya Halo. nih? Lagi rame orderan atau gimana nih? Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja sih. Orderan juga bisa Oke. dibilang stabil sih. Stabil-stabil aja. Uh, Tiap hari ada oke. aja lah 1-2 yang masuk, terutama dari Mm-mm. langganan sih. Banyak-banyaknya dari langganan Oke. sekarang ini. Repeat buyer ya? Iya, dari repeat buyer. Mm-mm. Kebanyakan. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan lainnya, tadi sudah kita tahu kabar dari Mas Rangga. Enaknya ya kita kenalan secara intens atau secara personal, biar lebih enak gitu. Mas Rangga boleh kenalan dari nama, domisili, profesi, dan Instagramnya. Siapa tahu kan ada cewek gitu. Oke, amin. Semoga ada. Atau ada teman suara freelancer yang mau follow Instagramnya Mas Rangga buat mungkin ditanyain atau jadi role model atau apa, silakan Mas Rangga. Oke, baik, mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Dwi udah mau mengundang saya di Suara Freelancer. Baik, perkenalkan, nama saya Rangga Derajat atau bisa dipanggil Rangga D. Usia saya sekarang 21 tahun. Saya asli orang Ciamis, tapi sekarang tinggal di Kota Tasikmalaya sendirian. Pekerjaan sehari-hari bikin muka orang jadi kartun, atau mungkin kerennya itu bikin kartun potret. Untuk yang bikin kartun potret itu kayak gimana, bisa cek di Instagram saya di @rangga.d, dan juga ada di second account Instagram saya yang isinya jauh lebih bagus menurut saya, yang isinya cuma fun art di @rangga di @_rangga.d_. Oke, nanti istilahnya nanti aku tag lah ketika aku update podcast, biar
teman-teman itu tinggal klik aja. Iya. Oh, aku baru tahu ya Rangga D itu D-nya itu kepanjangan Iya, ya. Aku kira namanya benar-benar Rangga D. Bukan ya. Jadi ditulisnya cuma Oke. Rangga D doang. Benar-benar D. Ya istilahnya lebih kerennya kali ya, biar enak lebih enak. diinget. Biar mudah diingat juga ya. Benar. Nah itu teman-teman soal Mas Rangga udah memperkenalkan diri. Soal ngomong soal Ciamis, kok ingat kamu podcast kita yang sebelumnya itu dia juga dari Ciamis. Itu Mas Nabil. Iya. Ya mungkin ya walaupun sekarang Mas Rangga tadi sekarang ada di Tasik ya. Iya, sekarang Tasik. tinggalnya di Tasik. Nah itu mungkin bisa ketemu. Ayo. Oke, sebelum nah iya Oke, sebelum kita melanjutkan inti pembahasannya, aku mau sedikit disclaimer bahwa podcast ini di-take atau di-record atau direkam secara online. Jadi semisal ada kata-kata yang kurang jelas atau ada noise yang lewat atau kadang ada suara-suara yang kelewat sensor atau apa, mohon maaf ya buat teman-teman. Semisal nanti ada bagian tertentu yang kurang jelas, mungkin bisa teman-teman tanyakan ke saya sendiri atau ya mungkin kalau Mas Rangga mau jawab silakan gitu. Oke, siap. Oke, istilahnya ya begitu karena ya maaf banget semisal episode barengan ini atau duet ini nggak maksimal ya karena kita memakai device masing-masing ya yang istilahnya kan beda-beda dan pengeditannya pun juga istilahnya berbeda. Jadi ya kurang maksimal ya, mudah-mudahan tahun besok aku ya bisa gitu punya studio record sendiri istilahnya biar lebih baik dan lebih oke lah buat mendatangkan tamu podcast Suara Freelancer gitu. Amin. Pasti bisa. Oke, setelah kita berkenalan dengan Mas Rangga, ini ada beberapa topik yang ingin saya tanyakan sekaligus juga beberapa pertanyaan yang Sobat Freelancer sudah submit kemarin lewat WhatsApp maupun lewat Instagram. Bahkan di Facebook juga ada, tapi di Facebook saya rangkup ke WhatsApp. Jadi intinya WhatsApp sama Instagram sih. Yang di Facebook cuma satu doang. Nah ini ada beberapa pertanyaan juga nanti kita jawab atau Mas Rangga jawab di akhir topik pembahasannya. Oke, siap. Intinya sekarang kita akan menanyakan beberapa topik yang mungkin bisa Mas Rangga jawab dan teman-teman bisa ambil sebagai ilmu dan pengalaman yang bisa teman-teman praktekkan ke depannya gitu. Sharing-sharing aja gitu ya. Benar. Jadi intinya kita sharing-sharing aja. Iya benar. Emang basisnya Suara Freelancer itu lebih ke sharing sih. Saya juga masih terus belajar kok. Nah ya benar. Jadi ya emang kalau orang berbagi itu nggak harus nunggu pro gitulah, nggak harus nunggu ahli lah istilahnya. Kalau kita mau berbagi ya tinggal berbagi aja gitu kan. Iya benar banget. Istilahnya kayak orang berbagi materi atau uang atau apa gitu, sedekah istilahnya kan kita nggak harus nunggu kaya dulu kan. Kalau mau berbagi kita ya asalkan kita ikhlas dan kita mau dan mampu ya oke aja. Setuju. Sama kayak ilmu. Ya, setuju banget. Oke, sekarang aku mau tanya soal aktivitas sehari-hari Mas Rangga nih, kan sebagai freelancer, ya kan freelancer kan beda-beda ya istilahnya. Kalau saya sendiri ya bisa dibilang graphic designer, ilustrator. Nah kalau Mas Rangga itu ngapain sih aktivitas sehari-harinya? Sehari-hari ya kebanyakan ngedit foto orang sih dari seminggu itu dari Senin ke Senin, dari minggu ke minggu. Kebanyakan ngedit foto orang. Tapi kalau di weekend itu Sabtu sama Minggu itu agak melonggarkan diri. Yang pasti tiap hari masih aja tetap ada kerjaan. Alhamdulillah tiap hari ada aja. Tapi untuk khusus di weekend saya suka melonggarkan diri aja gitu Mas, buat sekedar keluar makan, cari makan tempat baru, olahraga kayak gitu sih. Keluar nonton dan semuanya. Nonton juga. Iya gimana? Nonton juga. Iya, nonton. Ada bioskop di situ deket banget bioskop di sini. Tinggal istilahnya ya tinggal lari sih kalau mau. Tinggal jogging lari langsung sampai dekat ke Transmart rumahnya kebetulan.
Iya. Jadi kalau daerahku nggak ada bioskop jadi ya nggak ada. nggak bisa. Iya. Nonton. Oke, jadi bisa dibilang manajemen waktunya Mas Rangga itu cukup baik ya, bahkan bisa menyempatkan hari Sabtu dan Minggu untuk istilahnya me time ya, Nah, istilahnya iya, untuk iya. waktu diri sendiri Iya, biar gitu. nggak stres. Oke, bagus sih. Makanya kualitas vekselnya itu, kartun portretnya itu terjaga ya karena manajemennya itu cukup baik gitu. Istilahnya Mas Rangga pun juga memikirkan manajemen stresnya juga. Nah, bener Wah, banget. keren Iya, Mas. sih. Ya, itu. Makasih. Makasih. Junior. Oke. Lalu untuk selain jiplak istilahnya, Iya. bukan jiplak ya. Iya, emang jiplak sih, nggak salah juga. Memang jiplak ya istilahnya, tapi kalau jiplak kan cuma plak-plak doang. Ini kan istilahnya ada seni kan. Kalau teman-teman lihat vekselnya Mas Rangga itu high quality. Oh, Coba iya, makasih, teman-teman makasih. nanti semisal habis denger ini langsung cek gitu. Ya pasti bagus gitu. Makasih. Nah itu selain mengubah foto orang jadi kartun istilahnya, itu ada bisnis lain gak sih atau ada kerjaan lain gak sih? Kerjaan lain nggak ada sih, Mas. Nggak ada. Ini benar-benar jadi kayak kerjaan utama banget. Iya, udah fokus ke sini udah dari lama. Nggak ada. Jadi belum kepikiran mungkin ya. Belum kepikiran. Iya, benar, belum kepikiran untuk sekarang. Lalu Mas Rangga ini kuliah nggak sih? Saya nggak kuliah, sayang banget. Sayangnya lulus SMA itu nyoba kan SNM SBM sama Mandiri, tapi sayangnya nggak ada yang keterima. Sayang banget. Aduh, sedih sih itu waktu Terus itu. jadi belum meniatkan diri untuk kuliah lagi ya? Iya. Oke. Kalau misal kedepannya itu ada rencana nggak? Untuk kuliah? Mungkin. Untuk kuliah? Kayaknya enggak deh, Mas. Udah nyaman iya, ya? Kayak udah dengan apa ya? Udah terlalu tanda kutip ya, udah kayak terlalu enak gitu. Tapi kalau belajar ya belajar hal yang baru ya harus. Masih kan sudah referensi ya. Udah bisa didapat dari mana saja kan sekarang. Benar. Ya harus sih istilahnya. Kita kita nggak melanjutkan kuliah bukan berarti kita berhenti belajar. Nah, iya, kan. Benar banget. Jadi ya belajar tetap, namun kalau untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi itu sekarang mungkin belum ya, nggak tahu kedepannya kan. Mungkin sekarang belum. Namanya juga orang. Iya. Oke, lalu tadi kita udah bahas aktivitas Mas Rangga kan, soal istilahnya mengubah foto menjadi kartun. Kalau di istilah internalnya itu anak-anak itu ya namanya veksel. Itu boleh dijelasin nggak sih apa itu veksel dan pakai software apa untuk membuat itu? Oke, emang di Indonesia sih dikenalnya itu disebut vector art sama vector art ya. Benar. Kalau di luar sana orang tuh biasa nyebutnya kartun portrait doang. Jadi saya juga biasa sebutnya itu kartun portrait sih. Tapi kalau disuruh jelasin, mungkin vector sama vector itu kan dari basis softwarenya. Kalau vector itu kan hasilnya jadi bitmap atau raster gitu ya. Jadi aplikasi yang digunakan itu macam Photoshop. Emang Photoshop sih, kebanyakan Photoshop sih yang saya tahu. Jadi hasilnya itu pecah. Kalau vektor ya basisnya vektor tentu saja. Kalau kayak aplikasi Adobe Illustrator, Inkscape, CorelDRAW, hasilnya itu kalau vektor nggak pecah. Udah sih, kalau dari nama itu sih jelas perbedaannya. Intinya kalau pixel itu hasilnya pecah kalau di zoom, kalau di resize ke ukuran yang besar. Kalau vektor nggak bakal pecah, udah gitu aja. Itu aja sih. Oke. Untuk hasil sih ya jadinya kartun potret, jadi kartun sama-sama aja untuk hasil jadinya mah. Iya. Istilahnya itu kartun potret yang cuma beberapa orang itu kan punya caranya sendiri-sendiri lah istilahnya. Ada yang memakai software berbasis bitmap, ada juga yang memakai
software berbasis vektor gitu kan. Tinggal ya itu. kembali lagi ke orangnya. Dan ya. kalau aku lihat kalau orang pakai bitmap atau voxel itu kan orang yang suka main apa ya istilahnya masking kali ya, yang menggunakan brush gitu kan. Iya, warna-warnanya. Nah, emang basisnya di situ. Jadi istilahnya apa ya, software yang berbasis voxel atau bitmap itu penggunaannya itu untuk brush. Kalau berbasis vektor bisa nggak pakai brush? Ya bisa, cuma berat gitu istilahnya. Jadi ya kalau kita kembalikan lagi ke fungsinya masing-masing, itu kalau software berbasis bitmap itu istilahnya itu penggunanya itu istilahnya lebih banyak menggunakan brush. Lalu kalau vektor itu lebih banyak menggunakan shaping, istilahnya seperti itu sih. Ya nanti aku bahas lebih lanjut sih, nanti episode ada sendiri. Sebenarnya aku pengen banget bahas kedua itu karena itu banyak teman-teman banyak teman-teman kita yang kadang salah paham kedua itu. Tapi walaupun kedua itu berbeda, orang luar tetap menyebutnya itu kartun potret. Oke, nice pembahasannya. Oke, selain voxel ataupun kartun potret, Mas Rangga itu main apa lagi di bidang desain? Yang saya bisa itu buat avatar, kayak foto profil Instagram saya, terus sama anime style. Dulu lumayan style juga ya. Anime style. Dulu lumayan laku tuh itu di Fiverr punya saya. Tapi sekarang tetap aja balik lagi ke kartun potret yang paling lakunya, yang jadi utamanya. Sekarang kapan ya terakhir kali ada buyer yang order anime style atau avatar itu? Udah agak lama sih. Udah agak lama ya. Tapi bisa. The style itu. Oke. Berarti sebelumnya bisa dikatakan walaupun sekarang berhenti, sebelumnya itu pernah anime style sama tadi avatar, yang buat foto profil itu ya? Profil, avatar. Ya. Kayak karakter gitu. Oke. Paham. Tapi khusus tetap aja tetap di muka gitu. Portrait lagi ya istilahnya ya. Iya. Oke. Mungkin dari stylenya berbeda kali ya. Oke. Lalu aku juga penasaran kenapa sih Mas Rangga ini memilih atau lebih suka kartun potret kalau di bidang ilustrasi ataupun desain kan kalau kita lihat di bidang ilustrasi itu kan banyak ya. Banyak kan istilahnya, ada digital painting, ada mecha, ataupun desain grafis sendiri itu ada logo dan lain sebagainya, ada flyer. Itu kenapa Mas harus kartun potret? Kenapa harus kartun potret ya? Apalagi dong kan kartun potret itu kan sesuatu yang sangat mudah untuk dipelajari ya. Semua orang bisa dengan gampangnya membuat desain jenis ini. Nggak terlalu membutuhkan skill yang sangat tinggi juga gitu. Tinggal trace sana, trace ini. Jadi deh kartun potret. Itu mungkin ya sederhana. Tapi sebenarnya ya kalau mau lebay dikit, saya itu kadang gini nih. Saya itu kadang kalau lagi main atau lagi keluar gitu, lihat ekspresi orang, lihat wajah orang, lihat gimana ya, yang berpapasan sama saya itu ya, kayak dari wajah aja, dari kita lihat wajah mereka aja, kayak itu mereka itu kayak punya cerita gitu dari wajah mereka aja. Ya benar, hanya dilihat dari muka mereka aja, kayak langsung berspekulasi kayak ini orang pasti habis ini orang pasti habis itu, ini orang pasti telah melewati sesuatu yang sangat spesial di hari mereka. Kayak dari wajah aja sudah bisa menceritakan sesuatu gitu, walaupun dikit. Dan juga tiap wajah kan ada ciri khasnya sendiri. Di wajah orang itu kan banyak elemen-elemennya ya, kayak mata, warna mata, bentuk mata, hidung, bibir, rambut, alis, tai lalat, bentuk wajah, bentuk kuping mungkin ya, rambut, dan ya rambut tadi udah disebut sih. Dan lain-lain. Bagi orang-orang yang jauh lebih kreatif daripada saya, pasti bisa memanfaatkan elemen-elemen itu ya. Secara nggak langsung dari sini, kayaknya iya secara nggak langsung sih, dari sini mungkin saya masuk ke spesialis ya. Kayak yang dijelaskan di podcast sebelum ini, siapa sih dari
generalis spesialis. Mas Ibnu sih. Mas Ibnu. Iya, secara nggak langsung kayaknya saya masuknya ke spesialis. Mungkin gitu sih. Spesialisnya ke situ ya, Vexel spesialis di kartun potret ya. Di kartun potret. Oke. Jadi begitu ya soal kenapa Mas Rangga suka dengan ilustrasi kartun potret. Sekaligus tadi kayaknya Mas Rangga lebih gampang ya, istilahnya tinggal trace sana trace ini. Tapi kalau trace pun juga istilahnya ada seninya sendiri kan, nggak mungkin juga kalau kita asal trace itu bagus kan. Istilahnya kalau kita gambar jiplak pun juga kita harus butuh namanya konsisten istilahnya ya ketika kita garis pun juga ada tekniknya biar garis itu nggak pletot lah, istilahnya seperti itu. Iya. Ya istilahnya kan walaupun jiplak ada improve-nya juga kan kalau Mas. Iya, ada improve-nya juga sih. Jadi nggak benar-benar 100% jiplak gitu. Walaupun kebanyakan jiplak sih pasti. Oke, itu mungkin soal penjelasannya tadi ya. Dan mungkin Mas boleh kasih tahu nggak sih, misal dulu kan Mas kan ada gitu masa-masa belajarnya itu, boleh diceritain nggak awal mula Mas belajar kartun potret itu dari mana, kapan gitu? Itu boleh dijelasin nggak? Dari kapan ya? Mungkin kalau ditarik jauh banget bisa dibilang dari SD sih. Dari SD. Waktu SD suka nonton Naruto di TV. Dulu kan di Global TV tuh, di Global TV. Kalau gak salah mulai pukul 6 sore sampai jam 7, 2 episode tuh. Nah, dari kan suka banget Naruto tuh. Mulai deh coret-coret di kertas kan, gambar karakter Naruto sama temen-temennya itu. Nah, dari situ sih. Mulainya manual justru gambar coret-coret manual di SD mulainya. Terus singkat cerita mungkin ke SMP kelas 1 mulai tahu foto itu bisa diedit di komputer. Kalau nggak salah di tahun SMP kelas 1. Tahun berapa ya? 2010 11 kali ya, 2011 ya, sekitaran tahun itu. Mulai tahu tuh, kan suka main ke warnet tuh. Ke warnet juga sebenarnya buat ngerjain tugas. Nah, ada aplikasi namanya tuh Photoscape. Tahu gak, Mas? Yang gambarnya Photoscape ya. Photoscape yang dulu main filter atau apa itu kan? Iya, filter. Cuma buat cropping itu. Iya. Nah, baru tahu aplikasi editing di komputer itu tuh waktu main ke warnet. Terus mungkin kelas 2 ya, baru tahu Photoshop. Baru mulai buka Photoshop tuh di kelas 2 SMP. Belajar kayak ganti background, seleksi objek, manipulasi kecil-kecil, kayak gitu-gitu tuh. Sama kelas 2 juga sebenarnya mah yang pertama kali muncul seni itu sebenarnya di musik. Nah, kelas 2 ini juga mulai tuh belajar gitar itu di kelas 2 SMP. Sebenarnya lebih dulu main musik dibanding jiplak-jiplak gambar itu. Daripada kenapa seriusnya itu bukan ke musik? Nah, itu di pas SMA tuh. Di pas SMA pas SMA agak bingung mau pilih serius di musik apa di kartun potret. Soalnya pas kelas 1 SMA di SMA saya kan SMA informatika ya. Sama aja sih sebenarnya kayak SMA biasa, punya jurusan IPA IPS. Saya juga lulusan jurusan IPA. Tapi di sini tuh ada pelajaran keunggulan yang spesial gitu, kayak keinformatikan itu hardware, software sama multimedia gitu. Jadi mirip-mirip SMK. Nah, di sini tuh mulai tuh tahu kartun potret itu dari Facebook, di grup-grup Facebook. Di grup Photoshop awalnya itu dari grupnya Daeng Vicky Multimedia Art kalau nggak salah nama nickname-nya dulu. Dari Makassar itu dia itu. Dulu sih awalnya pas SMA
belajarnya malah ke manipulasi justru. Ya, justru yang dipelajari Photoshop itu malah manipulasi ya. Terus tahu kartun potret itu dari kakak kelas di ekskul bocah lab, namanya itu ekskul ya bocah lab. Jadi di ekskul ini tuh banyak orang-orang kreatif lah, nggak yang jadi bahasan juga macam-macam di hardware, software, multimedia, lebih dibahas lebih lah pokoknya di ekskul ini. Banyak orang-orang kreatif juga, nggak hanya di desain grafis, ada yang main di arsitek, 3D, animasi, apa ya lagi, banyak sih. Tapi ya itu, berhubung kartun potret ini yang paling gampang ya, berhubung kartun potret yang paling gampang, ya keterusan jadinya. Udah dari SD juga kebetulan ya suka gambar gitu, suka gambar manual. Terus mungkin lanjut ke grup belajar vektor Vexel. Nah, baru deh di grup ini nih benar-benar belajar serius ya. Nah, iya benar-benar belajar serius di kartun potret ini. Banyak banget soalnya yang share tips, trik, tutorial kayak gitu-gitu. Terus kelas 2 SMA kali ya, di tahun 2015-16 gitu, baru punya laptop, baru dibeliin laptop sama orang tua. Makin terus dong mendalami kartun potret doang, makin explore style yang gitu-gitu, makin banyak latihan jam terbang. Dulu tuh style saya itu di kartun potret malah ke semi realis malah hasilnya tuh. Ke kartun-kartun banget sih. Iya hasilnya jadi kayak realis gitu. Kebanyakan explore style itu di kelas 2 SMA ya. Sampai juara, kan ada tuh lomba desain poster ya, FLS 2N, sampai juara 1 dong sekabupaten. Keren. Padahal cuma based on kan dari foto referensi. Nah, mulai deh dari grup BVP itu kan ramai banget ya yang suka upload hasil karyanya. Nah, ada salah satu yang suka upload terus itu Mas Doni Chester. Style dia itu sangat Mas Doni. Ya, Mas Doni Chester. Stylenya dia itu sangat kartun banget pokoknya, sangat kartun banget. Terus konsisten gitu, sering uploadnya itu konsisten, jadi penasaran dong dia itu ini tuh apa sih, ngedit dari mana sih gitu. Nah, tahu secara nggak langsung saya tuh tahu Fiverr dari Mas Doni Chester. Ternyata itu tuh uploadan dia di grup itu ternyata hasil orderan dari klien di Fiverr. Ternyata secara nggak langsung ya itu, soalnya saya nggak nanya Mas Doni gitu secara langsung. Di tahun 2016 tuh ya, di saat kelas 2 SMP, mau ke SMP SMA deh. salah di kelas 2 SMA udah tahu Fiverr, daftar deh Fiverr di bulan Oktober 2016. Sama kan waktu itu masih pelajar ya, masih SMA, masih fokus sebagai pelajar ya, cuma daftar doang, nggak mulai nge-freelance, nggak jualan gitu, nggak jualan gitu, nggak bikin gigs gitu, nggak, cuma lihat-lihat doang, cuma observasi kecil-kecilan Fiverr doang. Udah sih, soalnya sebagaimana cuma penasaran gitu ya. Iya, cuma penasaran aja, makanya daftar. Sebagaimana pelajar pada umumnya ya, kan sebenarnya waktu pas lulus SMA kan maunya lanjut kuliah dong, tapi sayangnya kan nggak ada yang keterima. Sedih sih. Dulu daftar mana itu waktu kuliah? SNM, SBM. Daftarnya kemana? Aduh, kemana ya dulu?
Itu tahun berapa sih dulu waktu daftar SNM SBM? 2017 kelas 3. Oke. Waktu Lupa ya. Oke. iya. Nah, waktu Detailnya itu ya waktu SMA ini nih yang paling spesial itu di ekskul bocah labnya. Jadi tiap malam minggu saya tuh sama teman-teman suka nginep gitu di sekolah buat sharing-sharing sama alumni, sama senior yang masih ada. Jadi lebih mendalami itu tiap malam minggu sama alumni itu sih yang bikin cepet bisa ya. bisa ya cepet menguasai. Seru gitu tiap malam minggu malah kumpul di sekolah saat orang lain tidur gitu istirahat. Itu dari sekolah memperbolehkan nggak sih kumpul-kumpul dan dipinjemin labnya? Nah, kalau dulu mah aman-aman aja. Kalau sekarang katanya nggak boleh sih. Sekarang dulu mah aman-aman aja. Katanya sih banyak alat yang rusak hilang sama gitu ya. hilang. Jadi nggak berlanjut. Oke. Untungnya mah pas angkatan saya masih aman-aman aja. Ya istilahnya karena kejadian itu ya kejadian rusak terus hilang bahkan sampai hilang itu jadi labnya itu nggak boleh dipinjam lagi ya. Oke, itu ya soal Mas Rangga awal mulanya belajar vektor portrait. Tadi dijelasin panjang, awal mulanya itu dari ekskul bocah lab ya tadi ya. Iya, namanya bocah lab. Bocah lab. Terus Mas Rangga lalu gabung di grup Photoshop. Dan setelah gabung grup Photoshop itu masuk ke BVV ya. Iya, di grup. Ya namanya grupnya BVV kan ya? Iya, belajar vektor Vexel. Ya, terus Mas Rangga juga tadi sempat nyinggung Mas Doni juga. Aku juga pengen ngundang dia tapi nggak tahu nih kapan sih. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin pengen dengerin ya tunggu aja. Mas Doni Chester. Ya, Mas Doni. Pengen ngundang dia sih. Pengen tanya gimana cara dia konsisten gitu kan. Ya istilahnya kan kalau kita lihat stylenya kan gitu ya, istilahnya ya apa ya, sangat berbeda, iya khas, unik dan konsisten gitu. Yang konsistennya yang susah, istilahnya kan kalau kita lihat anak-anak vektor sekarang kan lihat style sebelah rame ngikutin gitu kan. Ya benar banget sih. Nah kalau Mas Doni kan enggak, Mas Doni kan istilahnya paling cuma merubah dari vektor apa jadi export gitu kan. Kalau kita lihat, nah seperti itu. Aku pengen tahu dari sisi itunya itu gimana. Nah, seperti itu teman-teman. Tadi juga dijelasin bahwa referensi itu Mas Rangga itu masuk grup PVV. Buat teman-teman yang mungkin belum join ya, masih ada nggak sih grupnya? Masih kan ya? Masih ada sih. Tapi udah lama sih saya masih ada aktif di grup. Iya, nggak muncul di beranda juga sih grup itu udah. Oke, jadi itu cerita Mas Rangga awal mula dan kenapa Mas Rangga terjun ke karton potret. Lalu selanjutnya aku juga penasaran soal mendapatkan klien pertama kali, entah itu lokal ataupun luar lokal. Bisa diceritakan nggak Mas? Oke, mungkin pas lulus SMA dulu ya. Pas lulus SMA kan nggak jadi tuh kuliah. Sempet bingung mau ngapain nih. Ngapain ya. Sempet juga kirim lamaran kerja ke perusahaan-perusahaan gitu. Tapi kayaknya nggak ada yang dipanggil gitu. Sempat ada panggilan interview, tapi sayangnya kayak nggak jadi gitu. Mikir keras dong mau ngapain. Di Mei 2017 mulai deh observasi serius di Fiverr tuh. Singkat cerita mungkin Agustus 2017 baru pecah telur dari Buyer Request.
Orderan pertama Oke. orderan pertama sama sekali bukan kartun portrait, justru lebih ke desain karakter, bikin 3 karakter dan itu unlimited revision. Asli Lancar itu, tapi ya. unlimited revision, alhamdulillah lancar sih, bisa dibilang lancar. Kalau klien lokal dari guru sih, dari guru itu juga mungkin karena kasihan. Masih sekolah atau pas sudah lulus? Pas sudah lulus. Oh, dari sudah guru lulus. saya. Iya. Karena Karena kasihan mungkin itu. Itu ordernya apa? Kartun portrait. Kartun portrait itu kebetulan. Oke. Lebih serius di Fiverr, seterusnya naik ke level 1 dalam 1 bulan, terus di bulan September 2017 ya. Lumayan. Soalnya dulu tuh naik level itu bisa dibilang gampang sih, Mas. Asli, bisa dibilang gampang dulu. Cuma naik level 1 itu cuma 10 orderan udah langsung naik jadi level 1. Cuma syaratnya cuma itu. Bukannya ada target earningnya juga? Dulu enggak. Apa dulu enggak? Dulu enggak justru. Nah, makanya naik level itu bisa dibilang gampang dulu tahun 2017 tuh. Baru tahu. Bisa dibilang gampang ya. Cuma dapat 10 orderan langsung naik jadi level 1. Bulan apa itu? Enak ya? Iya, lumayan enak sih. Terus bulan September nih kebetulan banget bisa ketemu perusahaan kayak perusahaan tour guide dari Hawaii. Kerjasama buat dicetak di buku guide mereka. Namanya tuh boleh sebut? Boleh. Namanya itu Epic Lava Tour. Kerjasama sampai 3 bulan apa 2 bulan ya sama mereka ini. Kebetulan banget, nggak tahu. Terus naik level 2 di Oktober 2017. Cepet juga ya. Lumayan cepet sih. Saat naik level 2 masih maksudnya masih berdasarkan jumlah orderan atau udah ada target earningnya? Target earning kayak pas level 1 ke level 2? Enggak ada, sama aja. Syaratnya itu 50 orderan langsung naik level 2. Enggak ada. Sekarang kalau nggak salah 60 ya, 60 level order. 1 ke level 2. Masih 50 deh, masih 50 order. Cuma ya ada batasannya. Ada batasannya $2,000 baru bisa naik. Nah, itu dulu cuma order dari jumlah order aja. Enak sih. Orderan $5 pun kalau sampai 50 ya naik kan? Iya, tetap naik jadi level 2. Itu bedanya Fiverr dulu sama yang sekarang. Sekarang kan ada syarat earningnya ya kan ya. Oke, itu soal cara dapat klien pertama kali. Tadi dijelasin malah pertama kali luar negeri ya dari Fiverr itu ya. Pertama malah dari Fiverr di Agustus 2017. Yang lokal dari guru itu pun kasih. Itu asli sih pasti kasihan aja. Ini anak ngapain gitu kan? Ternyata kasih job aja lah gitu ya mungkin ya. Iya. Guru itu kayaknya tahu dari Facebook saya. Soalnya kan buka open order gitu. Oh iya. Iya. Terus tahun baru 2018. Tahun baru 2018 ya. Kalau nggak salah naikin harga dari $5 ke $15. Dari semua paket tuh ya. Jadi basic package ditambahnya itu 10, standar ditambah 10, premium juga ditambah $10. Terus singkat cerita lagi di bulan Mei 2018 ketemu perusahaan lagi, alhamdulillah.
Di Fiverr, tapi ini masih di Fiverr. Kayak perusahaan ekspedisi gitu. Dia karena orderannya lumayan gede nih ya, dia itu kayak inisiatif cari Instagram dan akhirnya berlanjut di luar kantor akhirnya. Inisiatif dia sendiri sih sebenarnya. Oke. Kurang lebih itu untungnya ya. Untungnya Instagramnya sama dengan Fiverr ya, username-nya ya. Iya, sama kebetulan. Jadi gampang buat dicari. Oke. Di Fiverr. Kurang lebih ngerjain 200 kartun portrait dan semuanya half body. Itu tahun 2018, Mei 2018. Kurang lebih ngerjain 200 kartun portrait half body dalam beberapa batch. Nggak langsung sih. Jadi Mei 2018, Juli sampai Agustus 2018, terus agak melompong dari itu agak melompong sampai ke Maret 2019. Sempat open lowongan pas mau lebaran, dibantu sama 2 orang, masing-masing ngerjain 10 dan sisanya jelas sama saya sendiri. Soalnya buat kocak sih. Soalnya saya itu benar-benar mempertahanin mempertahanin kualitas gitu, style ya, pertama mempertahanin style gitu. Jadi open lowongannya cuma dikasih 20 portrait doang, sisanya saya sendiri yang ngerjain. Bukan karena maruk mungkin, tapi lebih ke menjaga kualitas dan style. Menjaga style sih, lebih ke menjaga style. Karena nggak pasti ya setiap orang itu bisa sama, walaupun sama-sama bagus, sama-sama keren gitu. Walaupun sama-sama bagus, sama-sama detail, tapi kalau soal style itu kan kadang berbeda gitu. Jadi ya itu benar untuk itu style. susahnya kartun portrait itu. Tiap orang, tiap tangan itu kayak beda-beda aja gitu hasilnya. Ada aja yang bikin beda. Oke, ini ngomong-ngomong soal style ya. Ini aku tanya nih. Itu gimana sih Mas Rangga itu bisa bikin style sendiri yang unik itu? Dulunya gimana? Gimana ya? Kalau lebih style yang unik ya. Gimana ya? Kartun yang unik itu soalnya kan kartun portrait itu sesuatu yang sangat mainstream ya. Pokoknya semua orang kayaknya gampang gitu buat mempelajari gimana cara punya style sendiri. Kayaknya ada 3 poin deh yang jadi acuan saya buat bikin style yang ini tuh. Yang pertama, line art. Line art ini bisa dibilang dasarnya banget lah. Orang-orang harus bisa buat garis, outline, kayak mata, hidung, yang gitu-gitu harus bisa sih line art. Itu kayak basicnya aja gitu line art tuh. Terus yang kedua, pemilihan warna. Warna ini bisa benar-benar jadi identitas gitu untuk yang buat kartun portrait. Bagi kalian yang suka komen, "Bang, palet bang." Bang, palet bang. Palet. Jangan, aduh, gimana ini ya? Triggerat nanti. Benar harus bisa cari warna sih untuk yang suka komen gitu. maaf ya. Tapi emang gitu sih. Salah satunya buat keunikan itu pemilihan warna. Terus yang ketiga, shape, dibentuk. Ini mungkin menurut saya yang paling susah sih, karena diperlukan latihan yang banyak itu, diperlukan jam terbang yang banyak. Shape atau bentuk ini kan gimana ya? Kayak mata itu kan kalau nggak pakai posterize ya. Orang yang baru belajar kartun portrait biasanya pakai posterize tuh biar shape-nya itu rapi. Nah, kalau yang udah lama biasanya si mata itu tahu kita itu mau buat shape kayak gimana di muka itu. Kayak gitu sih. Kalau banyak latihan akhirnya bisa menciptakan shape-shape yang unik, alur-alur yang unik. Ya, benar. Bisa dibilang shape itu komponen utamanya ya, istilahnya waktu
aku dulu belajar vektor potret ya, ini aku curhat dikit karena aku kan juga pernah gitu terjun di vektor potret. Itu ketika kita buat shaping sendiri pun kita kalau aku sendiri dulu itu dibantu sama filter porters apa ya namanya ya, portrait ya. Ya. Iya itu kan, itu juga ya benar sih, yang paling susah itu ketika kita membentuk shape itu ya. Nah iya benar. Istilahnya Harus kalau warna benar. Jadi nggak langsung bisa. Kalau warna pun paling dulu ada palet gitu kan. Tapi ya aku dulu waktu kenapa nggak pakai palet lagi dulu ketika aku diprotes dengan klien dari yang berkulit hitam gitu kan. Istilahnya waktu aku nerima project kan nggak ada friendlist ataupun anak-anak vektor Vexel itu yang share palet warna yang orang berkulit hitam. Jadi ya mau nggak mau ya kita saat itu aku airdrop sendiri gitu, dan akhirnya makin lama karena makin kebiasa dan ya nggak tergantung pakai airdrop, karena ya itu bisa dibilang ya kalau kita nggak istilahnya bergantung terus, kita itu susah pindah ke ataupun menciptakan sel sendiri. Jadi benar banget. Istilahnya kalau ada yang tanya tadi bagaimana menciptakan style yang unik, ya dengan tidak tergantung dengan palet ataupun style orang lain, istilahnya ya observasi sendiri. Nah gitu. iya. Ada 3 kan tadi. Menurut saya ya. Yeah. Ada 3, ada di line art, di pemilihan warna. Oh iya, tadi ada line art sama shape. Kalau lebih lanjut sebenarnya ya menurut saya ya Mas, menurut saya bagaimana supaya kartun portrait kita itu unik dan eksklusif, kita harus punya stylenya itu harus benar-benar ciptaan sendiri sih. Kan banyak banget tuh yang gigs kartun portrait. Pokoknya gigs kartun portrait itu gigs yang sangat mainstream sih di berbagai marketplace juga, terutama di Fiverr kan ya. Banyak banget kan tuh kartun portrait udah berjibu. Nah gimana supaya kita beda, ya itu tadi harus punya style itu sendiri, ya? Sama ciri khas. Walaupun ya saya juga sih kalau dipikir-pikir masih meraba-raba style kartun portrait saya itu kayak gimana. Tapi setidaknya ya apa yang saya amati ya gitu, saya ambil 3 seller di Fiverr yang saya amati memiliki style yang otentik sama khas gitu. Oke. Pertama ini waktu dulu mulai awal-awal mulai awal-awal serius di Fiverr, seorang top rated seller nih ya dari Kroasia, nama username-nya itu Denny Kasavovic. Style-nya itu bisa dibilang kartunnya itu simple, asli simple. Cuma berapa layar ya kalau bisa dihitung. Itu top rated seller dari Kroasia. Yang paling menjadi ciri khas dia itu warnanya. Warnanya itu kayak yang dipilih dia itu dengan saturasi yang rendah gitu. Jadi walaupun kasar kelihatannya ya di shadingnya itu, tapi kalau dilihat-lihat lagi kayak halus gitu jadinya. Itulah warna yang jadi khas warna. Terus kedua ya dari seller dari Ukraina, namanya itu Valentina Gulina. Dia itu sempat terakhir kali saya cek, tapi dia level 2 ya. Tapi dia itu sempat TRS. Dia sempat TRS juga. Sempat top rated seller juga. Style dia dalam kartun portrait ini gila sih, bagus sih. Bagus banget, bagus dan autentik banget pokoknya. Jujur saya aja pengen order, tapi lumayan mahal. Lumayan mahal, asli. Detail sama warnanya itu loh, kayak sempurna aja si Mbak Valentina ini. Indah buat dilihat gitu, apalagi dicetak buat hiasan dinding. Kelihatan artistik banget pokoknya. Dan yang terakhir ada TRS dari negara tetangga kita, Malaysia, dengan username Chris Data, namanya itu Chris Data.
Style dia ini cenderung realistik, bahkan mungkin hyper realistik. Dengan shading halus, benar-benar halus pokoknya. Yang saya amati dari berbagai gigs kartun portrait yang ada, harga basic dia nih, si Chris Data ini yang dari Malaysia, itu dia yang tertinggi dibandingkan dengan kartun portrait pada umumnya. Basic package-nya aja dia mulai di $50 dong. Tapi rame ya. Yang dari Malaysia. Iya, soalnya dia kan top rate seller juga. Dan udah sih 3. Oh, mungkin buat kehormatan untuk disebut guru saya sendiri, Mas Iwayan Setiawan. Tahu kan? Oke. Nah, pasti tahu. Mas Iwayan Setiawan. Secara gak langsung juga style saya itu dipengaruhi dia sih sebenarnya. Mas Wayan ini punya style yang kasarnya itu khas banget gitu. Line artnya kuat dan tegas, dan alur shape yang menurut saya cuma bisa dibuat dengan jam terbang yang lumayan lama sih. Mas Iwayan sih. Buat di Indonesia. Mantep lah. Oke, itu ya. Soal style yang unik dan bagaimana Mas Rangga bisa menemukan stylenya sendiri. Iya, banyak-banyak. Ya, ini buat cari referensi. Iya, oke. Banyak mengamati, terutama referensi, banyak mengamati dan banyak action juga ya. Iya. Jangan cuma mengamati doang. Kalau mengamati doang mah ya sama aja. Oke. Istilahnya kalau kita banyak mengamati lalu praktek kan kayak, oh aku cenderung ke sini. Nah, iya kayak gitu. Kayak gitu. Itu sih. Oh, aku sukanya ke sini. Oh, kayak gini, metode kayak gini lebih enak. Kayak gitu sih kalau aku dulu. Iya, benar banget. Enak. Terus, ternyata klien nggak suka kalau aku pakai style ini, kadang seperti itu. Jadi aku mau nggak mau kadang kayak ngerubah sedikit gitu biar klien puas, dan ternyata ketika kita mengubah sedikit, klien lebih suka gitu, istilahnya banyak yang order gitu. Iya, benar. Ya banyak latihan juga sih, banyak observasi, banyak mengamati, dan yang terutama tadi melepas dari ketergantungan palet. Nah, itu sih. Maaf ya bagi kalian yang masih mungkin ya belum bisa milih warna sendiri, maaf. Harus sering-sering dilatih untuk pemilihan warna. Biar jadi tamparan sih. Masalahnya pun apa ya, ini juga bukan menyinggung atau apa ya, istilahnya yang mostly ya, kalau nggak salah ya, aku kurang terlalu tahu orang ini. Iya, katanya paletnya dia itu rame banget, bahkan dikomersilkan gitu kan. Istilahnya kalau kita sebagai buyer gitu mencari kartun portrait, kalau istilahnya semua seller itu patokannya palet itu, ya nggak ada ciri khas sendiri gitu kan istilahnya. Maka dari itu kita harus menciptakan style sendiri biar dipandang beda. Iya, soalnya kan kartun portrait kan mainstream banget gitu. Iya, bener banget. Banyak banget soalnya. Istilahnya kayak udah jadi basic kalau kita belajar desain ataupun ilustrasi, basicnya ke situ pasti rata-rata ke pixel portrait gitu, ataupun ke kartun portrait. Sesuatu dan istilahnya kalau gampang banget sih. Misalnya kalau aku lihat orang di Fiverr udah terlalu banyak, itu kadang lucunya sendiri itu orang itu nggak upgrade skill atau nggak mencoba menciptakan style sendiri, atau mungkin pindah gitu. Istilahnya mereka itu terlalu nyaman dengan, istilahnya mereka tuh kadang kayak selalu ngomong kapan sih laku, kapan sih bisa ramai, kapan sih pecah telur, tapi sendirinya itu kadang bertahan gitu dengan style yang dia punya. Maksudnya dia itu setelah bikin gigs itu nggak dikulik-kulik lagi kenapa yang nggak laku, kenapa nggak pecah telur. Jadi istilahnya ya seperti itu. Kalau aku dulu itu istilahnya nggak pecah telur, lalu aku kayak ngulik-ngulik lagi, misal portofolio aku ternyata kurang bagus, ya aku ubah gitu. Istilahnya aku itu kalau bikin gigs itu ya istilahnya nggak tabiat. Istilahnya kalau misal impresinya turun itu ya aku
cari tahu bagaimana apa penyebab impresiku turun, apa kurang promosi atau hashtagnya salah atau apa misalnya gitu. Ya benar banget sih. Oke, itu soal style ya. Iya, soal perstylean di kartun potret. Oke, ini tadi kan Mas sempat singgung soal Fiverr ya. Mas itu tadi sempat cerita soal perjalanan Mas dari new seller ke level 1 itu tadi cuma 1 bulan ya. 1 bulan. Itu pun dulu buat informasi aja, dulu malah nggak ada target earningnya gitu ya. Iya, benar. Cuma orderan, dapat 10 orderan langsung Iya, target sales doang ya, jumlahnya doang gitu. Jumlah 10, terus kalau level 2 itu 50 ya? Iya, 50 order. 50. Dan ke TRS waktu itu 100 berapa? 120 ya? Maksudnya kan nominated seller, top rated seller kan kalau kita udah mencapai itu kan nggak langsung TRS kan, kayak jadi nominasi doang kan. Itu kalau nggak salah 120 ya, 120 orderan ya. Iya kalau nggak salah. Gitu. Iya kalau segitu. Soalnya saya stuck di level 2 2 tahun. 2 tahun kayaknya ya. Baru naik TRS itu April 2020. Oke. Sampai sekarang belum turun ya? Alhamdulillah belum turun. Nah, iya tuh untuk TRS itu sebenarnya masih bisa turun loh. TRS itu jauh lebih sulit mempertahankan daripada menggapai. TRS masih bisa turun level. Ya buat contohnya aja nih ya, aku bukan gimana ya, ini contoh aja. Aku kemarin lihat punya Om Aryo Pamungkas. Kalau nggak salah ya namanya Aryo Pamungkas ya. Iya. Itu kan yang punya konvektor kan yang itu. Vector Factory. Vector Factory itu yang jual e-sport. Itu kan sebelumnya Om Aryo itu timnya Om Aryo kan TRS ya. Tapi ketika aku lihat kemarin, karena aku iseng searching gitu, ini turun gitu level 2. Setahu aku malah sebelum aku tahu itu TRS itu nggak ada turun level. Jadi ibaratnya kalau udah TRS ya udah gitu kan. Ternyata turun level, benar yang dikatakan Mas Rangga tadi. TRS itu masih bisa turun. TRS itu masih bisa turun ya. Malah lebih susah mempertahankan ketimbang mendapatkan ya. Nah, iya itu. Jadi agak takut juga sebenarnya diundang di sini. Semoga nggak turun sih. Ya, janganlah, mudah-mudahan janganlah. Amin. Semoga enggak. Oke, aku juga penasaran nih soal TRS kan. Ya. Soal TRS ini istilahnya ada penjamin gak sih dapat orderan tiap hari gitu? Orderan tiap hari mungkin dari langganan sih orderan yang benar-benar menjamin orderan ya dari langganan sih. Kalau buyer baru juga lumayan sih. Tapi tetap aja sih yang paling gede, yang paling banyak itu dari langganan tetap aja. Sama-sama aja dari langganan. Ya. Itu pernah suatu hari nggak dapat orderan nggak kalau di TRS? Pernah ya. Pernah. Istilahnya nggak tiap hari gitu ya? Nggak tiap hari ada orderan masuk ya. Sama aja. Untuk di kartun potret ya, TRS di kartun potret. Ya, kalau TRS di kategori lain ya mungkin rame-rame aja. Ini untuk TRS di kartun potret saya juga pernah merasakan nggak ada orderan masuk dalam 1 hari, 2 hari, ada yang bolong gitu. Pernah ada aja. Iya. Untuk di kartun potret ya. Oke. Dipahami. Kalau TRS di kategori lain kayaknya pasti rame-rame aja sih. TRS. Tapi kalau aku lihat rame. Aku lihat itu kayak tiap hari itu pasti ada antrian gitu. Nggak mungkin nggak kalau aku lihat mungkin e-sport logo gitu kan. Nah, itu pasti tiap hari pasti ada antrian. Nah, iya. Ternyata TRS itu bisa suatu hari itu nggak ada orderan itu bisa ya. Bisa banget. Setahu aku tiap hari ada orderan gitu kan enak, kayak ada stabil istilahnya, ada orderan terus. Oke, tadi soal TRS dan ini kan di Fiverr kan ada 4 mode ya, ada 4 mode. Istilahnya kalau bukan seller pro kan ada 4 level ya.
new level atau entry level, lalu level 1, level 2, dan terakhir itu kan yang paling tinggi TRS. Nah, di TRS sendiri itu ada nggak sih benefit yang nggak dikasih level-level yang di bawahnya? Contohnya kayak kalau new level itu kan istilahnya ya kita cuma bisa buat 7 gigs kan. Nah, kalau di level 1 itu kita bisa buat 10 ya kalau nggak salah ya, aku lupa 10. Dan di level 2 itu kalau nggak salah berapa ya? 20 ya, 20. Nah, kalau TRS itu gimana benefitnya? Kalau buat gigs ya 30 sampai 30. Terus ada ekstra bisa 6 gig ekstra, terus 20 gig kelipatan. Ini juga dari websitenya Fiverr sendiri sebenarnya. Custom order bisa sampai $10.000. Terus dukungan pelanggan VIP, customer support itu lebih cepat. Lebih cepat ditanggapi, lebih dipromosikan. Terus sama pending clearance tentu saja lebih cepat, jadi 7 hari. Wow. Ya, ini yang pending clearance yang sangat spesial ya, sih. Masalahnya spesial. Di level-level lain 14 hari. 14 hari ya. Di DRS itu sih yang paling kerasa kayaknya. Iya, yang paling oke itu malah yang pending clearance itu. Kalau buat gigs mah nggak mungkin kan, banyak yang nyampe 30 gitu kan, jarang. Iya, itu mah kayaknya buat yang tim, yang punya tim. Iya, yang tim-tim. Soalnya itu saya bisa sendiri sampai sih 30. Iya. Kalau Mas sendiri berapa gigs ya? 2 ya? Atau berapa? Aku lihat itu 2. Gigs yang aktif 6. Tapi yang 6. Jadi order yang banyak ya yang kartun potret. Tetap aja. Jadi cuma buat sandingan gitu ya, sandingan. Iya, apa istilahnya? Buat pajangan. Buat yang ya laku ya syukur, enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kayak pajangan. Oke, dan aku juga tanya nih, sebagai kita kan sama-sama seller Fiverr ya. Dari Mas dulu nih, itu ada nggak sih suka duka jadi seller Fiverr? Dari sukanya dulu deh. Dari sukanya dulu ya, mungkin kerjanya lebih bebas, nggak disuruh-suruh sama atasan gitu, langsung ketemu klien kayak gitu. Disuruh klien lah. Nggak maksud. Salah maksudnya nggak disuruh sama atasan, maksudnya atasan secara langsung gitu, nggak. Jadi request by klien doang ya. Langsung by klien. Terus sama duitnya kali ya. Duitnya kan. Iya sih. Iya. lebih gede lah ya. Soalnya kan dolar gitu. Iya. Dolar. Apa ya? Itu ya, sukanya itu doang kayaknya. Lebih fleksibel. Mungkin ini ya lebih fleksibel. Mungkin tak tambahin nih ya. Mungkin pembayarannya lebih terjamin kan. Kalau kita main di luar platform kan ada indikasi scamming, penipuan, phishing dan lain sebagainya. Kalau di Fiverr kita tinggal jualan aja, untuk pembayaran dan lain sebagainya nanti diurus sama Fiverr. Iya. Itu doang sih paling. Dan kita juga disediakan tempat lah istilahnya. Kalau kita buat website sendiri kan kita harus bayar. Nah, kalau di Fiverr itu gratis, kita tinggal bikin aja gigs istilahnya kan. Tinggal aja bikin gigs, terus jual, udah tuh. Iya sih. Itu sukanya. Iya sih, untuk sama buka itu. Coba dari sama, Mas. Sama promosi ya, iya. Sama promosi kan sama Fiverr-nya sendiri, nggak sama kita. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing buat promosi. Ya itu sih. Iya sih. Kalau dari duka coba. Kalau dari duka kadang stres. Dukanya itu kadang stres, kebanyakan. Kayaknya semua kerja stres. Hah? Iya gimana? Semua pekerjaan stres, Mas. Iya. Enggak lah. Kayaknya kalau di Fiverr itu lebih stres sih. Maksudnya kayak ada waktu kan, ada rundown, ada waktu yang berjalan terus kan istilahnya. Iya, suka kalau pas dulu awal-awal
kerja itu bisa sampai larut malam banget, sampai jam 1 malam, jam 2 malam dulu tuh. Itu sih yang benar-benar gak enak mah. Sama mungkin revisi yang permintaan yang agak gimana gitu. Oke. Tapi jarang ketemu juga sih yang kayak gitu. Ya. Dan mungkin dari sisi Fiverr itu lebih berpihak ke klien ya. Mungkin kalau pernah nggak sih kalau ke cancel gitu kan, walaupun kita ngerjain udah maksimal gitu kan, udah bagus menurut kita, udah sesuai dengan keinginan dia, tapi masih di cancel juga. Itu pernah nggak? Pernah sih Mas, pernah kayak gitu ya. Udah ngerjain lama-lama ya, terus dianya merasa nggak puas, cancel aja. Ya udah, cancel aja daripada dapat rating jelek kan. Ya udahlah, cancel aja. Itu sih yang buat resah di Fiverr. Itu kalau aku, ya itu sih paling ketemu. Kalau soal Mas sendiri itu kalau ketemu PBSI gimana responnya? Aku jarang ketemu sama PBSI sih Mas, asli nggak tahu kenapa jarang ketemu. Ya mungkin karena harga emasnya itu tidak menarik mereka. Iya kali ya. Iya. Tapi jujur aja, padahal saya sebenarnya itu emang jarang ketemu sih emang. Jarang ketemu sama padahal PBSI. bisa dibilang kartun potret itu istilahnya sering banget dimakelarin sama mereka loh. Iya. Lebih kayak ketika aku lihat teman-teman di FSI, di Fiverr Seller Indonesia itu, rata-rata yang ketemu PBSI ya gigs itu, Fiverr potret, kartun potret, karena ya enak banget dimakelarin gitu. Alhamdulillah. Ya ini aneh kalau Mas nggak pernah, berarti kayak jarang ketemu. Mungkin karena harga yang Mas pasang itu tidak menarik atau memfilter, istilahnya ke filter gitu. Klien yang masuk adalah klien yang masuk itu klien yang high quality semua, maksudnya klien yang serius dan nggak main-main. Iya, semoga. Ya ini bisa jadi tips sih buat teman-teman yang nggak mau ketemu PBSI, tinggal naikin harganya aja. Iya, benar. Oke. Tapi pernah sih dapat buyar dari India. Dia benar-benar buyar. Kalau yang serius itu, dia itu langsung order, pilih paket, nggak ada chat dulu, langsung order. Dia dari India tuh, bagus sih. Buyar India yang serius. Istilahnya kalau mungkin makelar atau apa atau dijual lagi itu biasanya nanya harga, nego gitu ya. Nego dulu ya biasanya. Nego. Dan mungkin kalau aku merasakan itu yang makelar itu minta dikerjain dulu sih. Maksudnya dia order gitu, tapi dia itu nyuruh kita ngirim lewat chat gitu, bukan lewat delivery order gitu, biar nggak kena watermark. Dan kliennya dia itu istilahnya itu biar lihat dulu gitu. Itu aku juga lagi mengalami sekarang gitu. Tapi ya aku akali dengan kirim gambar dengan low quality. Ya. Kalau mau high ya silakan terima orderannya gitu kan. Silakan cuma buat dilihat doang kan. Buat dipastiin revisinya mana aja. Kalau aku ngirim high ya rugi. Semisal di cancel dia bisa dapat file high quality-nya gitu. Iya, benar. Ngeri sih. Oke, ini selain Mas ini benar-benar ada pertanyaan lagi nih. Ada rahasia sendiri nggak biar Mas dapat, biar kita sebagai yang belum TRS bisa dapat TRS? Ada rahasia nggak dari Mas Rangga? Waduh, apa ya? Apa ya rahasia jadi TRS? Apa ya? Saya juga nggak tahu kenapa Fiverr angkat saya jadi TRS ya. Nggak tahu. Mungkin ya. Fiverr melihat saya itu disiplin dan konsisten aja gitu. Udah dua itu aja. Disiplin sama konsisten. Dua itu aja. Saya selama freelance di Fiverr ini nggak pernah dapat rapot merah
dalam kurang lebih 3 tahun ini nih. Sama sekali belum pernah dapat rapot merah. Terus kalau ada orderan, usahakan jangan sampai nyisain deadline 12 jam. Kan kalau sisa 12 jam suka ada pengingat dari Fiverr-nya tuh. Lu punya deadline tinggal 12 jam lagi, buruan kirim. Nah, usahakan atau kurangi gitu. Kurangi yang gitu-gitu. Terus hasil sama portofolio sama deskripsi semuanya usahakan harus laras. Saya bilang usahakan ya, karena kadang hasil dari saya juga nggak begitu maksimal sih. Ya gitu sih. Rahasia jadi TRS mungkin ya dari saya. Disiplin dan konsisten aja sih. Udah sih, dua itu sih. Intinya seperti itu ya. Tadi dijelasin soal kalau ditanya gini. Soal mikronya tadi Mas Rangga menjelaskan bahwa jangan sampai kena notifikasi ya 12 jam itu ya tadi ya. Kecilin lah, diusahakan. Iya, aku juga pernah sempat baca itu di forum Fiverr community yang dari Fiverr-nya sendiri, itu pernah dibahas bahwa kalau pengen orderan kita lancar terus, impresinya naik terus, bahkan bisa nominate ke TRS ataupun Fiverr Choice, itu jangan sampai kita kena notifikasi 12 jam. Ya, iya itu kurang. Iya. Sebelum itu aku sering banget. Oh, gitu ya. Sering banget gitu. Iya, walaupun deadline-nya lama, sering banget gitu maksudnya ngirim. Kalau ngerjain sih nyicil ya, tapi kalau ngirim itu istilahnya ya selalu nunggu deadline di bawah 12 jam. Iya, gitu. Dulu. Sekarang ya udah dibilang nggak pernah sih, biar lancar terus juga. Kalau saya sih diusahain sisa 1 hari sih, benar-benar 1 hari gitu. Jadi terkesan lebih cepat gitu. Kalau mungkin rame, mending panjangin delivery-nya juga ya. Iya. biar nggak kena itu 12 jam. 12 jam. Nah, iya itu. Notifikasi 12 jam. Oke, itu mungkin ya. Mungkin ya. Itu dulu waktu TRS itu apa ya, dapat notifikasi atau dapat email apa suruh interview, itu nggak kayak gitu, nggak seperti itu nggak ada. Cuma sempat beberapa kali dapat nominated jadi TRS, tapi nggak langsung. Ketika semua persyaratan TRS sudah terpenuhi, dapat email nominated jadi TRS, nggak langsung jadi TRS, walaupun semua syarat udah terpenuhi ya. Iya. Nggak langsung jadi TRS. Oke. Manual ya istilahnya. Iya, tetap aja TRS itu tetap aja di tangan Fiverr itu sendiri, tetap aja. Berapa kali ya dapat email nominated itu? Lebih dari 3 kayaknya. Lebih dari 3. Terus keempat kali baru keterima ya, maksudnya kepilih jadi TRS. 4 apa 5 gitu, apa 6, nggak tahu. Lupa lagi. Pokoknya di April 2020 tuh jadi diangkat itu. Gila. Seneng banget sih waktu dapat pop up-nya di HP. Tapi di saat yang bersamaan juga takut gimana itu? Ya kan jadi TRS kayaknya bakal lebih berat gitu tanggung jawabnya. Iya. Nah, mungkin takut apa ya, nggak sesuai ekspektasi Fiverr gitu ya. Nah iya, soalnya kan TRS di tangan Fiverr diangkatnya juga. Iya, susah gitu kan. Nggak semua orang tuh dapat, bahkan orang yang earningnya udah banyak pun kadang nggak TRS gitu kan. Nah iya, benar banget tuh, banyak banget yang lebih dari saya tuh, banyak banget loh. Iya, dan earningnya udah ratusan ribu mungkin apa, tapi apa istilahnya mereka itu belum TRS gitu. Ya susah sih, makanya itu ya aku ngundang Mas Rangga ya biar kasih penjelasan buat teman-teman suara freelancer yang mungkin punya target jadi TRS. Oke, itu soal Fiverr tadi ya. Tadi Mas Rangga udah jelasin awal mula, lalu sempat kasih tips juga. Oh ya, mungkin dari tips yang
bukan TRS ya, maksudnya Ya. Mas sendiri itu ada tips nggak sih buat teman-teman freelancer biar Fiverr-nya itu orderannya lancar selain tadi ya, selain TRS tadi? Mungkin ada tips sendiri kah? Waduh. Apa ya? Paling sama ya kayak tadi ya, menjaga Iya sih, sama aja sih. disiplin Soalnya kan kartun konsisten. potret ya gigsnya. Intinya harus bisa jadi beda, jadi unik, jadi punya style gitu sih di kartun potret, biar lancar gitu, biar lebih menarik gitu. Harus benar-benar beda sih di kartun potret. Mungkin itu ya. Kalau ditanya tips suka benar-benar bingung sih saya. Jalan aja sih ya. Maaf ya teman-teman. Gimana ya? Kalau dari aku mungkin ya, Iya. ya ini bos boleh kasih nggak sih? Ya boleh lah ya. Oke, kalau dari aku biar ini kan ditanyain biar lancar di Fiverr ya, bukan TRS karena aku kan bukan TRS jadi aku belum berani ngomong. Tapi kalau biar lancar di Fiverr karena aku seller Fiverr ya aku kasih lah sedikit gitu. Oke, yang pertama mungkin tadi bener yang dikatakan Mas Rangga, itu harus disiplin dan konsisten. Masalahnya di Fiverr itu kalau kita sekalinya kena rapot merah, nggak kena rapot merah sih, kalau kita turun statistiknya pun itu juga mempengaruhi sales Performa kita. ya. Iya, performa kita. Cancel satu kali istilahnya kita bisa susah dapat sales, istilahnya impresi kita turun gitu. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi sebisa mungkin kita harus jaga performa. Entah itu membalas pesannya gimana, pengirimannya jangan sampai telat, lalu rating juga jangan sampai, kalau aku sih pasang standar jangan sampai di bawah 4,3. Kalau di bawah itu pasti ratingku berubah gitu. Kalau sekarang kan ratingku 4,9 ya. Iya. Kalau mungkin kena rating 3 atau 2 beberapa kali aja itu pasti ratingku berubah. Itu sih soal rating. Jadi sebisa mungkin teman-teman kita jangan terlalu idealis lah istilahnya. Kita juga kalau klien minta revisi ya kerjain gitu biar klien itu puas gitu. Nah, iya. Seperti itu. Lalu mungkin juga kita juga harus seperti Mas Rangga tadi, kita juga harus menjalin hubungan yang baik dengan buyer biar dapat repeat buyer. Repeat ya, biar dapat orderan terus. Maksudnya repeat buyer ini membantu banget, istilahnya kalau kita sepi orderan, nggak cuma sepi orderan sih, kalau kita orderannya lancar lalu ditambah repeat buyer, kita juga bakal kena nominasi juga, mungkin Fiverr Choice atau ya semacamnya lah, ataupun bisa TRS. Juga mungkin kalau teman-teman jualan di Fiverr sekaligus kayak nyari klien tetapnya biar lancar di Fiverr. Masalahnya kalau nggak gitu, ada di masa teman-teman itu nggak dapat order sama sekali gitu ya. Iya benar banget sih. Langganan itu bisa jadi penyelamat di kala sepi. Kalau ditanya gimana cara dapat langganan di kartun potret ya, kalau ada buyer baru nih ya, dia langsung order nih di basic package. Di basic package itu cuma sebahu, terus deadline-nya 4 hari ya. Misalnya itu punya saya tuh, sebahu sama 4 hari. Nah, kita usahain ngerjainnya lebih cepat dari 4 hari itu. Misalnya jadi 2 hari, langsung kita kirim. Dengan kualitas, tentu saja dengan kualitas yang bagus juga. Insya Allah tuh ya, si buyer akan merasa senang. Dan kemungkinan untuk repeat buyernya juga, repeat order. Kemungkinan untuk repeat ordernya juga lebih gede kalau gitu. Intinya buat first impression yang benar-benar bagus. Oke. Itu aku tanya nih ya, soal tadi kan Mas Rangga istilahnya kan mengatakan tadi kita harus mengerjakan lebih cepat ya. Tadi 4 hari jadi 2 hari. Itu Mas Rangga pernah nggak sih kita istilahnya garap lebih cepat kan? Istilahnya yang seharusnya 4 hari kita ngerjain lebih cepat lah biar klien itu repeat order puas ataupun repeat order. Itu pernah nggak Mas udah garap cepet-cepet, susah-susah, malah dikira filter atau apa karena saking cepatnya, itu pernah nggak?
Nggak pernah. Soalnya Wah, nggak pernah. Soalnya itu kan jaga kualitas saya Kualitas iya sih. Itu tuh soalnya. Oke. Rata-rata seneng sih mereka dan dapat tips justru. Ini kadang yang aneh itu aku belum pernah dapat skala yang seperti itu ya, tapi dari cerita temanku itu pernah gitu mencoba untuk menggarap lebih cepat, tapi ternyata dikira filter. Padahal ya hasil vektornya ya bagus, maksudnya ya sama gitu dengan garapan dia waktu lama karena dia apa istilahnya orderannya lagi sepi lalu bisa ngerjain lebih cepat. Ya udah kayak ngerjain cuma sehari padahal deadline-nya itu sekitar 3 hari, yang garap itu cuma sehari lah kurang bahkan bisa dibilang kayak 12 jam doang. Dikirim lalu dikira filter dan malah di cancel, kasihan banget sih. Wah itu sedih banget. Sayangnya temanku itu ini temanku yang sayangnya yang sangat disayangkan itu nggak pintar edukasi gitu. Sebenarnya kalau kita bisa jelasin itu ya fine aja kan, maksudnya tinggal kita kasih bukti aja kan, semisal ini nggak filter kok ya kita kasih aja file PSD-nya gitu kan, file AI-nya kalau dia vektor gitu kan, ya buktiin aja gitu. Masalahnya dia waktu itu kan masih level 1 atau nuseller, aku kurang maksudnya udah lupa itu waktu itu karena dia nggak pandai edukasi ya udah dia pasrah dikira filter dan dia bingung mau ngomong apa, ya udah cancel. Iya, nggak terduga sih ya. Kadang paling nggak terduga itu bisa benar-benar beda ya. Gitu, ya. Ada sih ya kalau Mas Rangga ini mungkin karena buyer yang masuk itu udah itu harga itu mau filter sih istilahnya. Aku pernah baca postingan orang itu harga ketika kita masang harga itu memfilter buyer kita gitu. Jadi istilahnya kalau Mas Rangga dengan harga sekarang itu ibaratnya itu memfilter yang masuk bank itu yang emang yang benar-benar tahu gitu dan yang benar-benar suka. Kalau kita pasang murah ya bisa dimaklumin lah, bisa dapat buyer yang nggak paham lah dan lain sebagainya lah, karena harga murah itu dia masuk gitu. Jadi ya sifatnya lebih random lagi gitu ketimbang yang punya Mas Rangga. Bener banget sih mas, iya sih gitu. Jarang banget soalnya saya ketemu sama buyer yang rewel. Alhamdulillah. Apalagi PBSI ya. Iya, apalagi PBSI jarang. Oke, jadi pelajaran selanjutnya yaitu coba dinaikkan harganya aja kalau nggak mau ketemu buyer yang tidak bisa diantisipasi seperti itu. Oh iya, dinaikin harganya dan juga harus dinaikin kualitinya ya. Nah iya, harus selaras. Harga naik jangan cuma juga servis sama kualitas juga harus naik. Iya, kalau harga doang naik kualitas jelek ya nggak ada ya mas. Iya. Oke, itu soal Fiverr ya udah dijelasin. Fiverr banyak cerita banyak. Menurut saya ya itu. Ya menurut Mas Rangga dan saya juga tadi nambahin sedikit. Ya itu seperti itu teman-teman soal Fiverr. Dan ini aku juga penasaran gitu kan, apalagi Mas Rangga kan bisa dianggap freelancer kan. Dimana freelancer itu kan kalau di mata orang tua itu saat dulu ya, entah kalau saat ini aku kurang tahu, kalau dulu itu dianggap pengangguran modern lah atau dianggap nggak ngapa-ngapain lah gitu. Kalau dulu reaksi orang tua Mas Rangga itu gimana soal Mas Rangga jadi freelancer? Alhamdulillahnya kedua orang tua saya baik ibu maupun ayah itu ya mendukung aja. Mereka ngerti gitu apa yang saya lakuin, apa yang saya kerjain itu mereka ngerti gitu. Pernah suatu kali itu komplain nggak? Misalkan awal-awal mula kan nggak mungkin kan menghasilkan gitu kan, pasti kan ada proses, apalagi kan yang tadi soal Mas pernah order gitu, maksudnya pernah dapat order dari guru karena kasihan itu kan kayak pasti di saat-saat itu kan penghasilannya nggak terlalu gede, apalagi kan kalau saya itu kan seusia saya saat dulu kan teman-teman saya itu udah kayak menghasilkan, udah kerja di pabrik gitu kan yang penghasilannya itu kan udah gede, udah UMR
Cikarang dan lain sebagainya. Itu dulu sikap orang tua itu gimana kalau waktu dulu Mas Rangga itu belum menghasilkan atau apa? Mereka suportif sih Mas, asli mereka mendukung gitu, nggak ada ngejudge atau apa gitu. Mereka cenderung mendukung, justru lakukan aja yang saya lakuin gitu, yang saya suka gitu, lebih kayak gitu sih. Nggak, dari orang tua pun nggak support ya. nggak ada tuntutan tertentu gitu, santai mereka. kayak percaya aja gitu sama saya. Jarang-jarang sih orang tua yang seperti itu. Ya rata-rata ya pasti mereka kayak bukan gimana ya, mungkin bukan menyalahkan ya, mungkin karena khawatir jadi sana cari kerja atau sana kuliah mungkin ya. Jadi ya banyak teman-teman freelancer yang kayak yang dari apa yang aku dengarkan itu nggak betah gitu, karena ya judgmental itu dari orang-orang sekitarnya gitu. Jadi bisa dibilang orang tua Mas Rangga itu sportif dan langka ya. Langka maksudnya jarang gitu orang tua yang seperti itu. Terutama dari bapak sih. Bapak itu paling sportif banget. Kalau sekarang gimana? Sekarang udah tahu penghasilan banyak itu gimana sekarang? Masih tetap aja santai sih mereka. Gimana ya? Ya kayak biasa aja gitu ya. Yang pasti kalau mereka orangnya ekspresif, mungkin ya udah mengungkapkan dengan kata-kata gitu. Tapi kalau dilihat-lihat ya mereka ya biasa aja sih. Yang penting anaknya sehat, senang. Nah, itu kali sih, kayaknya pemikiran orang tua tuh. Karena mungkin mereka juga nggak paham kali ya. Yang penting anaknya suka, anaknya enjoy menjalankannya, ya udah gitu kan. Oke. Iya. Oke, ini soal ngomong-ngomong nih kan tadi Mas Rangga TRS dan lain sebagainya, itu boleh nggak sih aku tanya soal pencapaian yang udah pernah didapat gitu ketika menjadi freelancer, itu ada nggak? Apa ya? Mungkin kalau Mas Dwi sering join live saya di Instagram mungkin udah tahu. Enggak sih, enggak terlalu. Enggak terlalu ya. Ada sebagian teman-teman di Instagram udah pada tahu. Jadi saya tuh udah beli rumah. Alhamdulillah udah beli rumah di Tasik ini. Makanya saya tinggal sendiri. Oh, sekarang sendiri. Iya. Kalau orang tua itu tadi di Ciamis ya atau di Ciamis? Orang tua di Ciamis, saya di Tasik. Beli rumah di tahun 2019 sih. Oktober 2019. Baru ditempatin di 2020. Itu beli atau bangun sendiri? Beli. Oke. Beli. Ya rumah. Boleh pas lah, enggak terlalu. Boleh spill nominalnya enggak? Gini aja ya Mas, dikira-kira aja kan ini di Kota Tasik nih. Luas rumahnya itu 80 meter persegi, luas tanahnya itu kurang lebih. Luas tanahnya kurang lebih 210 meter persegi. Oke, berarti ada lahan kosong ya? Ada lahan kosong ya di belakang. Nah, yang di belakang itu sebenarnya tanah sisa tuh, baru dibeli. Tanah sisa itu di belakang bisa dibangun lagi. Itu sih. Sekitar berapa ya kalau di sini? Mungkin ukuran 210. Kurang tahu sih. Aku juga punya target itu sih tahun ini sih. Punya rumah sendiri di tahun ini sih. Jadi ya malah Mas Rangga lebih dulu dan amin. Keren sih. Alhamdulillah. Jadi kayaknya baru diungkapin di sini deh. Saya emang jarang ini sih. Iya sih. ya buat teman-teman yang dengerin ya syukur gitu. Maksudnya ini eksklusif, maksudnya Mas Rangga itu jarang mengungkapkan ini di manapun. Oke, di umur berapa sih? 20 tahun ya berarti ya? Apa iya. 19 masih? Waktu 2019 berapa tahun tuh? Ya, kalau 19, sekarang, iya 19 ya. 20.
20. 20. Dulu waktu beli rumah itu bareng orang tua atau gimana? Iya, bareng orang tua. Iya sih pasti ya, nggak mungkin sendiri. Iya, tapi yang milih rumahnya, milih lokasinya saya sendiri. Orang tua sebagai pendamping aja ya, Pendamping mungkin aja kayak ya. Kayak ke takut kantor diminain. PPAT sama hukum-hukumnya yang kayak gitu-gitu. Sertifikat juga udah atas nama saya sendiri sih. Oke, ini terakhir nih pertanyaan topik terakhir. Ada planning nggak ke depannya, misal bikin bisnis atau studio font, atau karena kan lagi ngetren-ngetrennya studio font, studio apa gitu, studio template, itu ada nggak Mas Rangga? Kalau buat di desain kayaknya belum deh Mas, nggak ada planning buat itu. Tapi saya tuh pengen coba serius di musik tuh, di gitar. Pengen coba aja. Malah musik ya. Coba buat malah musik ya. Musik instrumen ya. Justru malah iya dijual malah, kan iya, padahal kan lebih dulu musik gitu daripada gambar-gambar gini. Iya. Mau coba aja gitu kayaknya. Bisa sih, instrumen musik, jingle, outro, intro, backsound itu dijual di Elemen, M4 Elemen, setauku ya, M4 Elemen. Iya. Terus di situs-situs lain sih aku kurang tahu, tapi kalau di situs kayak di situs yang biasanya aku kunjungi itu Envato Elemen itu jual musik-musik seperti itu gitu. Atau bukan dengan sistem eksklusif juga bisa, misal jual ke Mas yang aku lihat sekarang itu kayak kita buat TikTok gitu kan, musik di TikTok. Nah musik itu ketika ada yang gunain sebagai promosi, media promosi, atau sebagai istilahnya sebagai iklan, itu juga ada gitu lisensinya dan bisa dibeli. Contoh aja kayak lagu-lagu yang musik-musik yang lagi viral itu waktu aku lupa nama iklannya. Pokoknya itu ada gitu musik yang dibikin oleh kreator lokal, terus dipakai iklan susu, tapi aku lupa nama susunya. Dipakai iklan susu dan itu dibayar dan dibeli secara eksklusif musiknya. Itu juga bisa sih. Coba pintar-pintarnya aja sih. Tapi ya alatnya banyak tuh kalau musik itu. Nah iya, malah alatnya kayak dari lebih ribet ketimbang desain. Aplikasi mixing kayak gitu-gitu. Lebih banyak ketimbang desain aplikasi. Iya, lebih banyak. Maksudnya budgetnya lebih banyak musik ketimbang yang desain gitu. Iya sih. Oke. Jadi mungkin kalau bisnis lain di luar digital itu ada nggak? Apa ya? Belum ada kayaknya Mas. Saya itu kayak mengalir aja gitu. Investasi enggak? Investasi yang saya ngerti itu cuma sekarang itu cuma properti sih, baru ngertinya. Sebenarnya belajar juga sih kayak reksadana, saham yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya belajar juga, belum berani nyebur aja. Masih takut. Soalnya kalau properti apa ya? Nggak terlalu ribet sih. Maksudnya enggak. Ya udah tiap tahun naik terus itu pasti. Iya itu. Tapi enggak secair saham dan teman-temannya. Iya. Enggak kadang kita jual pun susah ya. Kelemahannya itu tuh. Iya. Enggak bisa. Misalnya kalau kita cuma beli properti doang, kalau nggak digunain untuk kontrak atau kos atau itu susah sih. Kalau aku lihat. Iya emang. Dijual pun juga susah. Jadi ya lebih baik ketika kita beli ya digunakan, kalau nggak kontrakan ya kos-kosan. Iya. Atau kayak kasus ini Pertamina kemarin, tahu nggak? Nggak tahu tuh Mas. Yang tanah warga itu ternyata di bawahnya itu ada minyak atau apa, aku kurang tahu ya detailnya. Tapi ada tanah warga itu di dalamnya itu ada minyak atau apa, terus dibeli oleh Pertamina yang bekerja sama dengan perusahaan mana gitu luar negeri, aku kurang perusahaan mana ya. Yang warganya itu seperti itu. Langsung beli mobil bukan sih? Iya itu, di Tuban apa ya? Yang warga-warganya itu langsung beli mobil kan? 5 mobil, 4 mobil, iya.
Oh Ya iya. itu. Iya iya. Itu juga investasi kan, kalau misal kita beli tanah, sewaktu-waktu tanah kita mungkin ternyata mengandung minyak atau fosil atau Iya. harta karun, kan nggak tahu juga kan. Iya. Iya sih. Itu gede Langsung. banget loh. Tanah berapa dapat berapa miliar itu. Mhm. Mhm. Nah itu juga bisa mungkin Mas Rangga pengen Gacha. ikutan beli beli tanah random, mungkin siapa tahu ada minyak atau apa. Iya. Iya iya. Ya itu buat tadi bisnis belum ada ya, bisnis belum ada, investasi belum berani ya, belum belum nyebur. Belum nyebur ya. Kalau digital tadi paling musik ya. Mau coba ya? Mau coba. Oke itu segi istilahnya pembahasannya cukup segitu, dan ini kita lanjutkan ke pertanyaan dari sobat freelancer dari WhatsApp maupun Instagram. Oke. Oke langsung aja ya. Yang pertama itu dari Mas Tanzib Instagram. Itu pernah nggak sebelumnya kerja selain jadi freelancer? Sebelum jadi freelancer itu ada nggak riwayat kerja atau apa? Enggak pernah. Sebenarnya udah dibahas tadi ya, Iya. cuma Iya, nggak enggak secara pernah. langsung. Sempat lamar-lamar Apa ya? kerja kan ya gitu. Tapi enggak ada yang masuk. Mm-mm. Jadi lanjut nge-Fiverr, nge-freelance. Freelance. Oke, lalu yang nomor 2 itu pencapaian terbesar selama menjadi freelancer. Mungkin selain rumah ada lagi. Ya paling terbesar kan ya udah rumah. Rumah ya, oke. Itu udah rumah sih. Rumah pun juga udah ngeri sih di umur 20 ya, 20 tahun. 20 ya, sekarang 21. Oke. Lalu yang nomor 3, cara manajemen waktu ala Mas Rangga, karena kalau main Fiverr kan kadang sampai begadang gitu. Itu gimana cara mengatasinya? Harus ditarget sih. Sehari harus punya harus beres berapa potret gitu. Kalau saya sendiri sehari itu minimal harus beres 3 potret. Dan sisanya tergantung deadline. Bisa juga lebih sih. Tapi minimal sehari harus beres 3 potret. Oke, itu ala Mas Rangga ya? Ya, itu yang saya lakuin minimal. Jadi kan masih ada bisa istirahat gitu di malam harinya. Oke, itu kadang Mas Rangga itu pernah nggak misalkan Mas Rangga pasang target gitu, pernah nggak suatu hari yang dimana Mas Rangga seharusnya ngerjain itu hilalah atau kebetulan itu nggak mood gitu, itu pernah nggak? Nah ini nih soal mood nih, kayaknya jarang deh mas, jarang kayak gitu. Soalnya mood saya itu benar-benar harus dijaga gitu. Dijaganya ya main musik. Oke. Orang-orang kayak kita hobi itu ya? Ya hobi, harus punya hobi lah intinya. Punya hobi selain semacam, desain ya? semacam pelampiasan buat mengeluarkan emosi. Buat menjaga mood terutama. Oke. Selain itu ada, kalau nggak salah ada jogging juga ya? Iya, suka jogging juga. Harus punya hobi sih orang-orang kayak kita mas. Ini bukan, maksudnya iya punya hobi sih ya, tapi biasanya hobinya itu dijadiin kerjaan gitu. Jadi kalau semisal kerjaan itu misal moodnya tuh nggak ada, ya mereka tuh nggak bisa lari kemana-mana karena hobinya udah dijadiin kerjaan. Nah itu harus punya hobi lain. Kan ada tuh yang ke akuarium, ada yang ke Gundam, figur kayak gitu. Sepeda, ya macam-macam sih. Nah, yang kayak gitu-gitu benar-benar rilis stres. Oke. Harus punya ya, tapi kalau misal Gundam, sepeda dan lain sebagainya ya juga harus lihat-lihat kantong sih. Tapi kalau udah hobi kan mereka tetap aja ngeluarin. Iya sih, benar-benar. Tapi yang ditakutkan dipaksa sih. Apa ya, yang dari yang kemarin aku kan pernah sharing gitu, bahwa apa ya, kita boleh kasih self reward itu kan yang kalau misal beli action figure dan lain sebagainya kan maksudnya self reward. Itu ya kita boleh kasih self reward, tapi ya tahu porsi gitu. Ibaratnya ya oke lah kita nyenengin diri sendiri gitu kan. Mungkin beli action figure tapi kita juga harus tahu kondisi keuangan sih. Kalau enggak ya istilahnya kita kerja juga istilahnya kayak muter-muter gitu.
kita kerja kan stres, sedangkan duit dari kerja itu untuk ngobatin stres gitu. Jadi kayak muter gitu. Iya. Jadi Iya sih, ya kalau hobinya berkaitan sama uang gede, iya sih. Kayaknya kan itu bakal gitu ya, malah sama kayak gitu. malah hasil itunya sia-sia, istilah bukan Iya. sia-sia sih, kayak sayang gitu kan. Kita juga cari UI, cari itu juga stres gitu, mati-matian. Iya juga Pas ya. stres atau mati-matian malah duitnya dipakai buat beli itu gitu kan. Ya tahu kondisi sih sebenarnya. Tahu kondisi lah. Mungkin kalau cara termurah sih ya jalan-jalan sih, jalan-jalan terus jajan gitu, jajan aja ke mie ayam, atau kalau aku makan ya kayak jajan atau jalan-jalan. Kalau mungkin teman-teman suka motor-motoran, ya itu yang termurah, lalu cari tempat alam terbuka itu juga udah mengobati stres sih. Terus juga kalau emang nggak mau keluar rumah ya main game, mungkin main game juga bisa. Main game Main gamenya ya, harus menang terus. nggak, maksudnya game yang sekiranya jangan stres atau jangan kompetitif lah istilahnya, kayak Iya. game GTA yang nggak online gitu. Maksudnya kita jalanin misi-misi yang tanpa harus kita kompetitif atau yang bikin stres. Game-game seperti itu sih. Kalau game-game yang kayak Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya sih, itu malah tambah stres sih. Iya sih. Oke, ini lalu pertanyaan yang keempat dari WhatsApp, tapi aku lupa nyatet namanya. Itu cara menjaga hubungan baik dengan buyer bisa repeat order itu gimana? Komunikasi yang baik tentunya pasti. Oke. Komunikasi ya. Komunikasi yang baik. Sama kalau dia order, pastikan kualitasnya terjaga juga. Oke. Yang paling utama tetap aja komunikasi sih. Oke. Seperti yang disorot episode bareng Nabil sih, emang komunikasi itu penting. Itu kan Nabil bilang bahwa dia kan punya klien langganan ya. Itu bisa dibilang di umurnya masih SMP, klien langganannya banyak gitu. Dia mengatakan bahwa kunci semua itu adalah komunikasi. Komunikasi yang baik. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang sama, rahasia menjaga hubungan baik dengan buyer biar buyer bisa repeat, ya komunikasi gitu. Lalu pertanyaan yang terakhir nih, tips buat pemain Vector Fest yang baru buka gigs di Fiverr, sedangkan di Fiverr itu kan udah terlalu rame ataupun mainstream. Itu ada tips nggak buat teman-teman yang baru mulai? Ya seperti yang sudah tadi dijelaskan ya. Iya. Yang main di Cartoon Portrait, yang main di Vector Fest harus diharuskan ya, menurut saya ya, diharuskan kayak harus punya style yang unik aja gitu, yang menjadi pembeda. Contohnya ya kayak 3 seller dari luar negeri tadi yang saya sebutkan, si Denny Kasafovic sama Valentina Gulina terus sama Chris Data. Coba deh lihat Vector Face mereka, benar-benar khas banget style mereka itu, benar-benar autentik. Nanti kirim username-nya aja, nanti tak kasih di post, nanti tak kasih ketikannya. Kadang kan kayak nggak jelas gitu kata-katanya, nanti tinggal mereka itu copy aja. Oke, itu ya teman-teman soal soal pemain baru tadi ya, pertanyaan terakhir. Dan itu pertanyaan itu sudah istilahnya, sebenarnya dari pertanyaan itu banyak, tapi yang 5 pertanyaan itu yang sekiranya tadi unik dan nggak ada di topik. Dan saya tutup untuk sesi pertanyaannya, dan terima kasih buat Mas Rangga sudah istilahnya memberi waktunya untuk menghadiri atau menjadi narasumber di Suara Freelancer. Iya Mas, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak. Oke, ini terakhir nih. Mungkin Mas punya kata-kata terakhir. Maksudnya kayak
kesimpulan atau nasihat nggak atau pesan buat teman-teman sobat freelancer yang dengerin sekarang, mungkin ada nggak kata-kata terakhir di podcast ini maksudnya? Ada nggak? Oke. Untuk yang main di kartun potret ya, ya bebas ya. Usahakan khusus untuk yang di kartun potret ya, usahakan cari pembeda lah dari kartun potret punya orang lainnya. Soalnya kan kartun potret ini sesuatu yang sangat mainstream di berbagai macam marketplace. Jadi harus punya pembeda dibandingkan dengan kartun potret punya orang lain. Itu sih. Oke, itu ya, itu doang ya? Atau ada yang lain? Ya, ada sih, udah sih. Oke, jadi jika teman-teman di kartun potret aja. Oke, buat teman-teman yang main di kartun potret, ya carilah pembeda gitu ya. Atau apa sih? Iya. Carilah style gitu, karena di Fiverr itu kan udah terlalu mainstream. Jadi ya kita harus menjadi sesuatu yang berbeda agar bisa menjadi lebih baik. Waduh. Oke. Jadi begitu ya teman-teman pembicaraan saya dengan Mas Rangga. Buat teman-teman yang mendengarkan ini, jangan lupa untuk follow Instagramnya Mas Rangga, yaitu Ranggade. Lalu yang kedua tadi apa? Di @_rangga.d. Oh iya. Ya ada juga sih di akun yang utama itu. Oke. Follow aja yang utama dulu ya. Nanti juga ada di bio. Tapi utamanya di @ranggade ya. Ranggade. Rangga.d. Ya. Rangga.d. Oke. Jika teman-teman ingin bekerja sama ataupun kolaborasi, silakan teman-teman bisa hubungin email kami, yaitu suaraflancer@gmail.com, atau bisa DM ke Instagram @suaraflancer. Dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada, dan ikuti 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jika Sobat Freelancer ingin mendukung kami, silakan subscribe ataupun ikuti channel Suara Freelancer. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi podcast ataupun konten terbaru dari Suara Freelancer. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Suara Freelancer, yaitu @suarafreelancer. Jika teman-teman ingin beri dukungan melalui donasi, silakan teman-teman kunjungin traktir kami, yaitu traktir.id/suarafreelancer, atau teman-teman bisa klik linknya berada di deskripsi podcast ini. Saya Dwi Febrianto sebagai host Suara Freelancer, izin pamit dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye. Terima kasih.